Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Untuk hari ini absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hanya April yang sakit ya. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Apa itu? Tentang apa? Berdamai dengan diri. Iya, berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Atau capaian pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Sikap welas asih itu seperti kasih sayang, seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Pernah tidak? Nah, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Pernah ya berarti ya? Mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa? Insecure kenapa? Pantas untuk dilihat. Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Buruk. Iya, minder itu terjadi atau insecure itu banyak ya faktornya. Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Percaya diri atau tidak? Tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Ya begitu Bu. Kira-kira. Nah ini aktivitasnya ya. Bisa kita mulai? Ini sebuah game. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Nah, oke. Siapa yang voting kulit terang? Sedikit ya. 1, 2, baru 2, 3. Ya, 3. Rata-rata kalian memvoting kulit hitam. Kulit gelap. Oke, ayo. Ada yang tahu? Kepribadian. Terus apa lagi? Jati diri, apa lagi? Apa identitas diri itu apa? Tujuannya mengenali identitas diri apa? Untuk lebih menyayangi diri sendiri. Oke, nanti bisa dimulai gamenya? Bisa. Jadi nanti ada sebuah game. Ketika kalian misal nih, pertama dari jenis kelamin dulu ya. Jenis kelamin dulu, nanti yang laki-laki silakan berkumpul di sebelah kiri. Yang merasa perempuan nanti sebelah kanan. Nah, nanti ketika akan mengganti identitas, entah itu agama, suku. Nah, kalian berkelompok sesuai dengan suku dan agamanya. Oke, paham nggak? Nah, jadi nanti kalian yang berpindah. Misal di sini suku apa? Apa? Ada yang nanti juga ada kan identitas kan ada hobi, suku, agama gitu kan, banyak kan ya. Oke, bisa dimulai permainannya, bisa dipahami. Ada yang belum paham? Oke, sudah mulai. Oke, yang untuk identitasnya jenis kelamin laki-laki silakan berkumpul di sebelah kiri. Silakan.
perempuan silakan berkumpul di sebelah kanan saya. Yang merasa perempuan, sini ya. Sudah? Tadi ditanya gamenya sudah paham, sudah. Oke? Sudah? Apakah identitasnya sudah benar? Sudah? Oke, yang merasa kulitnya terang silakan menuju ke sana. Yang merasa kulitnya terang. Yang merasa kulitnya terang. Yang merasa kulitnya terang ada. Ayo yang merasa kulitnya warna terang. Ayo itu. Ayo yang merasa kulitnya terang. Yang dari suku apa ya? Kalau Jakarta apa? Suku Betawi. Yang suku Betawi silakan di situ. Belakang situ ya. Ya suku Betawi, baik laki-laki maupun perempuan. Ada? Nggak ada? Betawi. Yang suku Jawa silakan di tengah-tengah situ. Suku Jawa. Betawi situ, suku Jawa situ. Jawa dulu. Ayo, nggak apa-apa. Kenapa malu dengan identitasnya? Jawa situ. Ini ada yang Jawa, ada. Jawa situ. Pindah, berarti pindah ke situ ya, duduk saya. Oke, yang suku Sunda situ ya, Sunda. Yang sukunya Batak ke sebelah kanan. Oke, sebelah kiri saya ya. Suku Batak sebelah kiri saya. Oke, ada suku yang tidak saya sebutkan, suku apa? Oke, suku Ambon, ada Ambon sini. Ambon sini, Ambon sini. Sudah? Oke, sudah? Oke, sekarang kita lanjut ke yang agamanya Islam sebelah kiri saya. Yang merasa Islam. Yang Kristen sebelah kanan ya. Islam sebelah kiri saya. Yang Kristen sebelah kanan saya.
Moses. Selamat pagi. Ini refleksinya dari permainan tadi. Coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Atau berubah-ubah? Berubah-ubah sama? Iya, berubah-ubah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Bertemu ya, karena tadi identitasnya apa? Laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua tadi identitasnya apa? Suku. Yang ketiga agama. Mengapa itu terjadi? Kenapa kalian bisa bertemu dengan teman kalian yang memiliki identitas yang sama? Kenapa? Ya, karena berbeda-beda ya. Oke, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan. Mana yang paling penting dari jenis kelamin, agama, apa dari mana? Jenis kelamin. Jenis kelamin, agama, suku. Oke. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain, sebuah identitas. Kamu berjalan ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan dengan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu harus berpikir dan sekolah dengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barunya ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atas. Lalu ada suku baru aplikasi pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagaimana siswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau dengan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang selalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang selalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Masya Allah. Banyak identitas ya, dari jenis kelamin, warna kulit, suku, nama orang tua, pekerjaan orang tua, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, setiap orang itu punya banyak identitas. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada juga identitasnya yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan diubah. Seperti apa contohnya? Cita-cita. Oke. Ada lagi? Apa? Kalau jenis kelamin berarti tidak bisa diubah ya. Itu kan sudah ada sejak lahir. Jadi tergantung orangnya mau menerima atau tidak. Kemudian ada
seperti menurut iklan di televisi. Itu tidak bisa jadi patokan untuk kita. Karena kenapa? Kenapa? Iya, karena pendapat setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi misal cantik menurut Enike itu akan berbeda definisi cantik dengan menurut Zahra misalnya. Kemudian gunakan standar diri sendiri. Siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang tingginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Unik dan punya versinya masing-masing. Yang konsep yang ketiga yaitu welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Nah, ini latihan mencintai diri sendiri. Ada yang pernah mendengar kata narsis? Apa itu narsis? Narsis?
berfungsi sebagai panduan untuk latihan kalian. Nah, ini dia, ada yang pertama yaitu kebaikan diri. Kebaikan diri ini dengan cara mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua ini ada kesadaran penuh. Nah, nanti kalian bisa melatihnya ya di rumah ya. Ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga yaitu keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang itu mengalami pengalaman yang sulit. Jadi setiap orang itu pernah mengalami kesulitan. Nah, apa saja manfaat mencintai diri sendiri? Apa manfaatnya? Dapat mengurangi stres, kecemasan, depresi, serta dapat meningkatkan kebahagiaan. Selain itu apa? Iya, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Oke, ini silakan diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, telepon dan ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita cintai. Ini ada orang tua, ada siapa? Ada kakak, adik, sahabat, teman sekelas, gitu ya. Atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Nah, ini aplikasi yang kedua. Ini galeri diri. Kemarin sudah mendownload Canva ya? Sudah disiapkan handphonenya? Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata dan CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola misalnya. Dan kalau di sini ekstrakurikulernya ada apa saja? Ada paskibra, basket. Bisa dibuat identitasnya? Bisa? Bisa ya, nanti ya, setelah ini ya. Nah, semakin banyak identitas maka akan semakin bagus. Nah, galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misal, kalian nanti juga bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman kalian untuk mengunjungi galeri tersebut. Paham yang membuat galeri ya? Nanti dibuat saja, bisa dalam bentuk CV. Oke, sudah? Dari pembelajaran hari ini apa yang dapat dipelajari? Satu, harus mencintai diri sendiri. Kedua, harus percaya diri. Yang ketiga, ya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, tidak boleh sombong. Yang kelima, memahami bahwa setiap orang itu unik dengan versinya diri sendiri. Jadi kalian tidak perlu malu, tidak perlu minder.